pesan ini sudah hilang 4 kali sebelum akhirnya sampai ke kamu. Bukan karena kebetulan, bukan karena gangguan teknis, tapi karena ada sesuatu yang tidak ingin kamu mendengar apa yang akan aku sampaikan. Namun kamu tetap ada di sini. Dan itu bukan sekadar algoritma, bukan sekadar kebetulan. Ada kekuatan yang lebih besar dari hambatan, yang menembus setiap tembok, mematahkan setiap penghalang, lalu menaruh pesan ini tepat di depan matamu pada detik ini. Karena apa yang akan kamu dengar itu sangat spesifik, sangat pribadi, seolah ditulis khusus untukmu. Kalau kamu pergi sekarang, kamu akan merasakan sesak penyesalan itu menempel di dada berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Dengarkan baik-baik. Saat kamu menangis dalam gelap, merasa hidup lupa alamatmu, semesta sebenarnya sedang menyiapkan sebuah pesta kejutan, dan namamu tertulis di setiap undangan. Dan malam ini, momen ini adalah saat kamu akhirnya tahu. Semua yang kamu kira ditunda itu sebenarnya waktu untuk menghias. Setiap air mata yang jatuh itu seperti tanda kehadiranmu, seolah kamu mengonfirmasi undangan tanpa sadar. Setiap doa yang kamu bisikan, setiap harapan yang kamu simpan rapat-rapat, itu seperti kamu mengucap, "Aku datang," bahkan ketika kamu merasa tidak ada yang mendengar. Ini bukan pesan motivasi biasa, ini undangan khusus. Undangan orang yang dipilih untuk datang ke sesuatu yang sudah disiapkan lama. Kalau kamu merasakan pesan ini menyentuh tempat terdalam dalam dirimu, tekan tombol berlangganan. Beri tanda suka kalau batinmu barusan mengiyakan, "Ini untukku," dan tulis angka 777 di komentar kalau kamu siap menerima undangan itu. Sekarang kamu sedang duduk di sana, mungkin di mobil, di parkiran, mesin masih menyala karena kamu belum sanggup masuk dan menghadapi dunia. Mungkin di kamar, dini hari, ketika tidur tidak mau datang karena pikiran berputar tanpa henti. Mungkin di kamar mandi kantor, pintu terkunci, menahan diri agar tidak runtuh sebelum ada yang mengetuk. Dimanapun kamu berada, rasakan udara menyentuh kulitmu sekarang. Rasakan sensasi halus di lenganmu. Itu bukan sekadar merinding, itu perubahan atmosfer. Seolah ruang di sekitarmu bergeser karena sesuatu yang penting baru saja memasuki wilayahmu. Perhatikan napasmu. Kamu tidak sengaja mengubahnya, tapi ada bagian dalam dirimu yang mengenali kebenaran sebelum logikamu sempat menyusul. Tenggorokan yang seperti tercekat, dada yang seperti mengencang, itu bukan sekadar cemas. Itu pengenalan, seakan sesuatu di dalam dirimu memanggil sesuatu yang lebih dalam lagi. Dan ada satu hal yang jarang ada orang berani bilang ke kamu. Kamu menemukan pesan ini bukan karena kamu iseng menggulir. Ada sesuatu yang aktif berusaha menjauhkan pesan ini dari kamu. 4 kali aku mencoba menyampaikannya. 4 kali gagal. File rusak. Proses berhenti di persentase yang nyaris selesai. Muncul notifikasi yang bahkan jarang terlihat. Dan aku tahu, bukan karena teknis. Itu karena ada energi penahan yang panik ketika melihat namamu ada di daftar tamu. Ada kalimat yang terus berputar di kepalaku saat aku berjuang menyampaikan ini. Untuk momen yang tepat. Bukan kapan-kapan, tapi momen yang sudah dijadwalkan. Sebuah titik temu yang seolah dipahat dari keabadian dengan namamu tertulis di sana. Bukan kemarin, bukan besok, detik ini. Itulah kenapa ada yang berusaha menghapus, mengganggu, menutup. Karena kalau kamu mendengar ini pada momen temu itu, pola lama yang selama ini mencengkerami hidupmu mulai retak. Dan aku akan jelaskan siapa yang berusaha menahanmu. Itu suara yang berbisik, "Kamu terlambat," saat kamu membuka mata pagi tadi. Itu bisikan yang mendesis, "Hidupmu tidak akan berubah," saat kamu melihat angka di rekening dan perutmu serasa jatuh. Itu dorongan yang menanam ragu setiap kali kamu hampir melangkah menuju pintu yang selama ini kamu minta. Setiap kali kamu mendekati terobosan, suara itu muncul dengan naskah yang sama. "Ini bukan untukmu." Kamu sudah melewatkan waktumu. Hidup sudah berubah pikiran. Tapi suara itu kalah satu hal. Kamu masih di sini. Kamu mendengar ini. Dan apa yang akan terjadi setelah ini akan meruntuhkan arsitektur kebohongan yang dibangun bertahun-tahun di kepalamu.
Sekarang, ini bagian yang akan membalik semua yang kamu pikir kamu tahu tentang hidupmu. Kamu mengira kamu terlambat untuk berkatmu sendiri. Kamu mengira penundaan berarti kamu dihukum. Kamu menanggung keyakinan diam-diam bahwa kamu gagal ujian. Itulah sebabnya pintu belum terbuka. Itulah sebabnya rezeki belum datang. Itulah sebabnya kamu masih di tempat kering sementara orang lain seperti berlari. Setiap pagi kamu bangun dan pikiran pertama yang menghantam adalah, aku pasti salah. Aku kurang keras berusaha. Aku kurang kuat. Aku tidak layak. Kamu melihat orang lain mendapatkan titik terang. Kamu senang untuk mereka, tapi ada satu suara kecil di belakang kepalamu yang bertanya, kenapa bukan aku? Apa yang mereka punya yang aku tidak punya? Apa yang mereka lakukan benar sehingga aku tertinggal? Dan kamu mulai mengutak-atik dirimu seolah kalau kamu memperbaiki cukup banyak hal, semesta akhirnya berkata, baiklah, sekarang kamu pantas. Kamu memperlakukan penundaan seperti hukuman sekolah, seperti kamu ditahan satu tingkat sementara yang lain lulus. Dan itu memakanmu dari dalam, bukan? Rasa malu itu. Rasa tertinggal itu. Lalu kamu berhenti bicara tentang mimpimu. Dulu kamu berani cerita. Dulu kamu berani menyebut nama mimpi itu. Tapi setelah waktu berjalan dan tidak ada yang berubah, kamu lelah dengan tatapan kasihan, saran yang baik, dan nada halus yang seolah berkata kamu mengada-ada. Jadi kamu kubur. Kamu berhenti percaya dengan suara keras. Kamu tersenyum ketika ditanya kabar, berkata baik, padahal di dalam kamu menjerit. Sampai kapan? Dan kamu hidup dalam cerita yang sama. Cerita gagal, cerita tidak cukup, cerita mungkin aku bukan orang yang dipilih. Chosen one, bagaimana kalau cerita itu bohong? Bagaimana kalau semua sakit yang kamu rasakan justru bukti bahwa kamu lulus ujian, bukan gagal? Ini kebenaran yang akan menghantam kebohongan itu sampai hancur. Kamu bukan terlambat, kamu terlalu cepat. Dan hidup bukan menahanmu karena kamu gagal. Hidup menahanmu karena pesta itu masih disiapkan. Bayangkan sebuah kisah sederhana. Seseorang pulang setelah lama hilang, merasa dirinya tidak pantas. Tapi ketika dia kembali, ternyata semuanya sudah disiapkan jauh-jauh hari. Pakaian terbaik sudah ada, simbol kehormatan sudah menunggu, jamuan sudah dipersiapkan, bukan mendadak. Yang ditunggu bukan persiapan, tapi kedatangan. Itu yang terjadi pada hidupmu. Saat kamu merasa dilupakan, di balik tirai ada tangan-tangan tak terlihat yang sedang menata meja, mengatur kursi, menyusun momen, menyiapkan versi terbaik untukmu masuk. Kamu mengira kamu ditahan di ruang tunggu karena kamu dihukum. Padahal kamu berada di belakang panggung. Kamu berada di tempat persiapan, tempat kru menyalakan lampu, mengatur suara, menata dekor, sebelum panggung utama dibuka untukmu. Dan setiap air matamu tidak hilang sia-sia. Itu dikumpulkan, dicatat, dianggap berharga, bukan sekadar ya sudah, sabar, melainkan seperti bukti resmi bahwa kamu bertahan. Dan inilah yang tidak banyak orang tahu, kedalaman lukamu sedang menentukan ketinggian limpahan yang akan datang. Kamu mengira kamu cuma bertahan hidup, tapi semesta sedang mengukur, sedang menyesuaikan betapa besar kapasitas yang akan dibuka untukmu. Karena pesta itu bukan sekadar untuk menghiburmu, itu untuk memulihkanmu. Itulah kenapa ada yang berusaha memutus pesan ini. Karena begitu kamu paham penundaanmu bukan penolakan, cara kamu menatap hidup berubah. Kamu berhenti mengemis dan mulai bersiap. Kamu berhenti bertanya, apakah, dan mulai bergerak dalam kapan. Sekarang aku tahu sebagian dari kamu berpikir, kalau memang pesta itu nyata, mana undangannya? Chosen one, kamu sudah menerima undangan berkali-kali. Tapi kamu tidak mengenalinya karena kamu menunggu amplop emas jatuh dari langit, sementara undanganmu datang dalam bentuk remah-remah halus. Aku akan tunjukkan undangan-undangan yang mungkin kamu lewatkan. Dalam 10 hari terakhir, kamu melihat pola angka setidaknya 2 kali. Bisa 111, bisa 444, bisa 727. Kamu melihat jam pada menit itu.
Kamu melihatnya di plat kendaraan, di strok belanja, di layar ponsel. Kamu sempat berpikir, aneh, lalu lanjut menggulir. Itu undangan pertama. Tanda halus yang berkata, kami melihatmu, kami bergerak. Undangan kedua. Ada seseorang dari 2 atau 3 tahun lalu yang tiba-tiba muncul di kepalamu. Orang yang sudah lama tidak kamu pikirkan. Tapi minggu ini namanya berkali-kali muncul di ingatanmu, di timeline, di obrolan orang. Itu bukan kebetulan. Orang itu terhubung dengan musim berikutnya, seperti kursi di meja yang sedang disusun, dan namanya ada di dekatmu. Undangan ketiga. Kamu terbangun di jam yang sama beberapa malam. 3 lewat sekian, 4 lewat sekian. Jamnya tepat dan berulang. Kamu pikir itu stres atau insomnia, tapi tubuhmu jarang bangun pada menit yang sama, berkali-kali tanpa alasan. Itu alam halus, seolah hidup menarikmu ke ruang sunyi untuk menerima petunjuk. Undangan keempat, ada mimpi yang dulu membuatmu bersemangat 6 atau 8 bulan lalu. Kamu sempat cerita, tapi respons orang hambar. Kamu malu, kamu hapus catatan, kamu diamkan. Namun 2 minggu terakhir, mimpi itu seperti dipanggil kembali oleh lagu, oleh percakapan, oleh postingan acak. Itu undangan yang pernah ditunjukkan padamu masih berlaku. Bersiap. Ini yang perlu kamu pahami tentang undangan. Tanda itu bukan sekadar informasi, itu aktivasi. Setiap kali kamu mengenalinya dan berkata dalam hati, aku lihat, kamu seperti memutar kunci. Kamu membuka pintu berikutnya. Namun disinilah banyak orang gagal. Mereka melihat undangan, lalu menunggu pesta itu datang menjemput mereka. Padahal undangan butuh respons. Kamu harus menyiapkan diri. Kalau tidak, kamu akan datang ke pestamu sendiri dengan pakaian batin yang salah, dengan pola pikir yang salah, lalu kamu sabotase berkat yang kamu tunggu. Ada 3 kesalahan yang bisa membunuh pesta sebelum dimulai. Kesalahan pertama, datang tanpa ruang. Banyak orang mengira persiapan hanya soal batin. Lebih tenang, lebih kuat, lebih percaya. Itu penting ya. Tapi berkat juga butuh tempat mendarat. Kalau hidupmu penuh sesak oleh hal yang salah, yang baru tidak punya ruang untuk masuk. Bayangkan kisah seseorang yang butuh pertolongan besar, lalu diminta mengumpulkan wadah kosong. Dan selama wadah masih ada, aliran terus mengisi. Tapi ketika wadah habis, aliran berhenti. Bukan karena sumbernya habis, tapi karena kapasitasnya habis. Prinsipnya sederhana. Aliran mengikuti ruang. Kamu minta limpahan, tapi limpahan butuh wadah. Jadi dalam 24 jam ke depan, lakukan pembersihan. Bukan sekadar bersih-bersih rumah, meski itu juga bisa membantu. Aku bicara pembersihan mental dan emosional. Identifikasi 3 hal yang menghabiskan ruang, tetapi tidak ikut ke musim barumu. Mungkin sebuah hubungan yang mengurasmu. Kamu memberi terus, mereka mengambil terus, dan tidak ada timbal balik. Orang itu menduduki kursi di mejamu yang seharusnya untuk orang yang benar. Kamu tidak perlu drama, kamu tidak perlu perang, kamu cuma perlu jarak, kurangi akses, kurangi ketersediaanmu. Biarkan kursi itu kosong supaya yang tepat bisa duduk. Mungkin sebuah kebiasaan yang menahan identitas lamamu, menggulir berjam-jam sampai larut, mengeluh di tempat yang sama tanpa bertindak, mengiyakan hal yang seharusnya kamu tolak karena takut mengecewakan. Itu wadah yang sudah terisi oleh hal yang salah. Kosongkan. Atau mungkin mimpi lama yang sebenarnya sudah selesai, tapi kamu masih memanggulnya seperti koper berat. Hidup mau memberi misi baru, tapi tanganmu penuh memegang yang lama. Letakkan. Kesalahan kedua, tidak menciptakan ruang yang nyata. Setelah pembersihan, kamu perlu membuat ruang yang bisa dilihat dan disentuh. Kedengarannya remeh, tapi ini tindakan simbolik yang kuat. Pilih satu area hidupmu untuk dibuat lapang bagi peningkatan. Mungkin kamu mengosongkan satu laci untuk ide usaha yang akan lahir. Mungkin kamu membuat rekening baru khusus untuk arus masuk, meski kamu isi sedikit dulu. Mungkin kamu menata satu sudut kamar menjadi ruang hening untuk bertemu dirimu sendiri tiap pagi. Ini bukan sekadar dekor. Ini sinyal. Aku tidak lagi berharap. Aku bersiap. Kesalahan ketiga, salah mengumumkan. Kamu perlu berbagi, tapi hanya pada orang yang tepat.
Banyak orang gagal karena terlalu cepat mengumumkan kabar baik kepada orang yang hatinya belum siap. Ada yang merespons dengan iri, ada yang merespons dengan ketakutan, ada yang merespons dengan sinis halus. Dan itu menciptakan kebocoran. Aturannya, ceritakan hanya pada satu orang yang aman, orang yang benar-benar mendukungmu, yang menjaga energimu, yang tidak menjadikan kabarmu bahan pembanding. Yang lain biarkan tahu setelah nyata, setelah stabil. Sekarang, aku mau jujur, ada ketakutan lain yang lebih gelap yang banyak orang tidak mau akui. Kamu bukan takut berkat itu tidak datang, kamu takut berkat itu datang. Karena ketika berkat itu datang, kamu takut orang melihatmu dan berkata kamu tidak layak. Kamu takut akan terbongkar sebagai penipu. Kamu takut semua kekuranganmu jadi sorotan ketika hidupmu naik. Suara itu berbisik, kalau mereka tahu isi kepalamu, mereka tidak akan percaya kamu pantas. Kalau mereka tahu perjuanganmu, lukamu, jatuhmu, mereka akan menilai. Dan tanpa sadar, kamu menahan diri, bukan karena kamu jahat, tapi karena ada luka ketidaklayakan yang mengikatmu. Itu pembunuh pesta nomor 1. Bukan serangan luar, tapi penolakan dari dalam. Namun dengar ini, suara yang membuatmu merasa hina itu bukan suara pemulih. Itu suara perusak. Suara pemulih menegur untuk menyembuhkan. Suara perusak menuduh untuk melumpuhkan. Dan ini pola hidup yang berulang. Orang-orang yang tidak sempurna justru sering menjadi wadah bagi kejutan paling besar. Karena inti dari hadiah itu bukan pembayaran atas kesempurnaan. Hadiah itu datang karena cinta, karena rencana, karena pemulihan. Kalau kamu harus layak dulu baru bisa menerima, itu bukan hadiah, itu upah. Tapi hidup sering memberi melampaui layak supaya kamu tahu, ini bukan hasil pamer kemampuan. Ini pemulihan. Jadi aku akan pecahkan 4 kebohongan yang menutup pintu pestamu. Kebohongan pertama, aku belum cukup menderita. Kebenaran, menderita bukan cara membeli kebahagiaan. Kamu tidak perlu menambah luka untuk membuktikan kamu pantas pulih. Kebohongan kedua, aku akan mengulang kegagalan. Kebenaran, masa lalu bukan kutukan, itu pelajaran. Kamu tidak ditentukan oleh catatan lama. Kamu ditentukan oleh langkah yang kamu ambil sekarang. Kebohongan ketiga, orang akan benci kalau aku naik. Kebenaran, kecemburuan orang bukan plafonmu. Kamu tidak bertugas menenangkan luka mereka. Kebohongan keempat, rencana hidup bisa berubah lalu mencabut hadiahnya. Kebenaran, ketika sesuatu sudah dipersiapkan untukmu, ia tidak dibatalkan hanya karena kamu manusia. Kamu boleh punya hari buruk tanpa kehilangan masa depanmu. Sekarang, sampai di sini, kita sudah bicara tentang pesta batin. Pulihnya pikiran, runtuhnya kebohongan, naiknya identitas. Tapi chosen one, ada dimensi lain. Ada pesta financial juga. Dan aku tahu, ini terdengar terlalu bagus, tapi tetap dengar. Karena yang akan kamu lihat bukan sekadar semangat. Ada pola, ada prinsip, ada langkah. Dalam 8-14 hari, kamu akan melihat aliran pertama. Dalam 22-28 hari, pintu besar terbuka. Taruh tanganmu di depanmu, telapak menghadap ke atas, seperti menahan sesuatu. Rasakan berat udara di telapakmu. Dalam 3-8 minggu, berat itu akan terasa nyata, bukan metafora. Uang nyata, transfer nyata, kesempatan nyata. Sesuatu yang membuat tanganmu gemetar karena kamu tidak percaya itu mendarat di hidupmu. Dan sebelum kamu berkata, ini cuma janji kosong, dengar ini, aku tidak sedang menjual mimpi. Aku sedang menunjukkan peta tindakan. Ini formula 7 aliran. Aliran pertama, pengembalian tak terduga. Dalam 3-14 hari, kamu menerima uang yang kamu lupa. Pengembalian dari sesuatu, koreksi pembayaran, sesuatu yang tidak kamu sangka. Jumlahnya mungkin tidak besar, tapi tepat untuk menyelesaikan satu masalah yang mendesak. Itu tanda pertama. Hidup memperhatikan detailmu. Aliran kedua, hutang lama yang kembali padamu.
Dalam 7-21 hari, seseorang yang pernah berutang padamu tiba-tiba tergerak membayar. Bisa lewat pesan, bisa lewat notifikasi dompet digital. Uang yang kamu kira hilang, kembali. Aliran ketiga, sumber pendapatan baru muncul. Antara 14-35 hari, kesempatan datang tanpa kamu cari. Proyek sampingan, pekerjaan lepas, rekomendasi dari orang yang tidak kamu duga. Aliran baru mulai mengalir. Aliran keempat, dukungan dari orang berotoritas. Dalam 21-45 hari, seseorang yang punya kuasa berkata, "Ya," untukmu. Bisa atasan, klien, pihak yang memutuskan sesuatu. Mereka membukakan pintu yang kamu tidak bisa buka sendiri. Aliran kelima, ide yang bisa dimonetisasi. Antara 30-60 hari, ide muncul tiba-tiba, di jalan, di kamar mandi, sebelum tidur. Ide itu punya nilai jual. Kalau kamu bergerak cepat, ia jadi pemasukan dalam hitungan minggu. Aliran keenam, hadiah dan pemberian. Waktunya tidak kaku karena melibatkan orang lain. Tapi dalam musim ini, seseorang memberi, bukan meminjam. Bantuan, pelunasan, hadiah, dukungan yang kamu tidak minta. Aliran ketujuh, percepatan dan pelipat gandaan. Antara 40-90 hari, sesuatu yang kamu tanam, usaha, projek, investasi, karya, melompat melampaui logika. Bukan sekadar naik, tapi melesat. Dan ini bagian yang mengejutkan. Bukan hanya satu yang datang, tapi semuanya bertahap, saling tumpang tindih. Pada hari ke-60, kamu bisa punya 3 atau 4 aliran yang berjalan bersamaan. Pada hari ke-90, hidup finansialmu tidak lagi serupa dengan yang kamu hidupi sekarang. Tulis kata overflow di komentar kalau ada sesuatu di dalam dirimu yang barusan bilang, "Iya." Sekarang dengar. Begitu aliran pertama masuk, ada 7 bentuk gangguan yang akan mencoba merusak pestamu. Kalau kamu tidak kenal polanya, kamu bisa kehilangan momentum. Gangguan pertama, peragu yang familiar, datang dalam hari 1-7. Setelah kabar baik pertama, orang dekat berkata, "Jangan berharap terlalu tinggi," dengan dalih realistis. Cara menang, ucap terima kasih, lalu dalam hati kamu tegaskan, ketakutan mereka bukan batas hidupku. Gangguan kedua, alarm financial palsu. Hari 5-12, tiba-tiba ada pengeluaran besar. Tujuannya membuatmu panik dan merasa, lihat, tidak bertahan. Cara menang, bayar dengan tenang seolah kamu sedang menanam benih untuk aliran berikutnya. Gangguan ketiga, gelombang lelah. Hari 8-15, tubuhmu letih sekali. Bukan putus asa, hanya lelah. Cara menang, istirahat tanpa rasa bersalah. Tubuhmu sedang menyesuaikan level baru. Gangguan keempat, ujian relasi. Hari 10-20, orang yang melukai kamu muncul lagi. Luka lama dibuka. Cara menang, lepaskan di dalam tanpa harus membuka kembali pintu akses. Gangguan kelima, distraksi peluang. Hari 15-25, ada peluang bagus, tapi bukan yang tepat. Ada tekanan harus sekarang. Cara menang, jika semua terasa tergesa dan memaksa, itu tanda untuk menunda atau menolak. Gangguan keenam, krisis identitas. Hari 20-30, saat kamu mulai menang kecil, rasa siapa aku menerima ini menyerang. Cara menang, ucapkan, aku layak pulih, aku boleh menerima, aku tidak akan menolak hal baik. Gangguan ketujuh, jebakan puas terlalu cepat. Hari 30-40, kamu merasa cukup lalu berhenti. Cara menang, syukuri, lalu tanyakan lagi, apa berikutnya? Sekarang, banyak orang bisa menerima aliran pertama. Yang sulit adalah mempertahankan dan memperbanyaknya. Jadi aku berikan manual singkat 5 langkah agar aliran pertama jadi sungai. Langkah 1, refleks memberi. Dalam 24 jam setelah menerima uang, sisihkan sebagian untuk membantu, mendukung hal baik, atau orang yang membutuhkan. Ini bukan soal ritual, ini soal aliran. Kamu membuktikan kamu bukan gudang, kamu saluran. Langkah 2,
Sistem 3 kantong. Bagi mentalmu jadi 3. Kebutuhan mendesak, benih peluang, dan bagian yang tidak disentuh. Ini melatihmu bertindak dari kelapangan, bukan panik. Langkah 3. Protokol diam 7 hari. Setelah menerima rezeki besar, jangan umumkan ke semua orang. Simpan dulu. Biarkan stabil. Cerita hanya ke satu orang aman bila perlu. Langkah 4. Ujian upgrade. Saat yang baru datang, lepaskan satu hal lama. Bayar lunas satu beban. Hentikan satu kebiasaan. Putus satu pola. Supaya ruangmu tidak penuh oleh cerita lama. Langkah 5. Reset ekspektasi. Dalam minggu ketiga dan keempat, godaan terbesar adalah menetap. Cara melawannya, ucapkan, ini lantai baruku, bukan plafonku. Namun semua ini tidak akan bertahan kalau identitasmu tidak ikut naik. Kamu bisa punya banyak uang tapi tetap berpikir miskin. Dan pikiran miskin akan mengosongkan apapun yang masuk. Jadi sekarang, lakukan ini dalam bayanganmu. Duduk lebih tegak. Tarik bahu ke belakang. Angkat dagu sedikit. Rasakan bedanya. Itu bukan sekadar postur. Itu identitas. Identitas lama berkata, semoga ini bertahan. Identitas baru berkata, ini baru permulaan. Identitas lama berkata, aku takut salah. Identitas baru berkata, aku akan mengelola dengan tenang. Lalu inilah penanda identitas orang yang tinggal di pesta. Pertama, mereka mengharapkan kelimpahan, bukan sekadar berharap. Kedua, mereka memberi lebih dulu, bukan menunggu sisa. Ketiga, mereka menghormati tugas hidupnya, bukan sekadar membantu. Keempat, mereka menarik peluang tanpa mengejar habis-habisan. Kelima, mereka bisa istirahat dalam kepastian, bukan gelisah menunggu. Sekarang, ini itinerary 30 hari ke depan. Simpan dalam kepalamu. Hari 1-3, fase konfirmasi. Tanda kecil muncul. Kebetulan yang terlalu tepat. Pertemuan yang tidak biasa. Tugasmu, sadar dan bersyukur. Hari 4-7, fase ujian. Pola lama mengetuk sekali lagi. Godaan lama muncul. Tugasmu, lewat tanpa drama. Hari 8-14, aktivasi aliran pertama. Uang atau kesempatan masuk dari arah yang tidak kamu duga. Tugasmu, kelola dengan 5 langkah. Hari 15-21, penataan relasi. Ada yang keluar, ada yang masuk. Tugasmu, jangan mengejar yang pergi, jangan meragukan yang datang. Hari 22-28, jendela terobosan besar. Pintu besar terbuka. Hal yang kamu hampir berhenti percaya, mendarat. Tugasmu, tetap tenang, seolah kamu memang menantinya. Hari 29-30, integrasi normal baru. Pikiran lama mencoba balik. Tugasmu, tegaskan, aku tidak kembali ke versi lamaku. Dan satu ujian terakhir, saat kamu sudah mulai lega, akan ada bisikan, cukup sampai sini. Itu bukan kebijaksanaan, itu ketakutan yang memakai topeng syukur. Cara mengatasinya sederhana, syukuri yang datang, lalu tanyakan lagi, apa berikutnya? Sekarang, aku akan menutup pesan ini dengan respons undangan. Bukan ritual, bukan doa agama, bukan mantra tertentu, hanya persetujuan batin yang tegas. Bayangkan tanganmu terbuka. Katakan dalam dirimu dengan jelas, aku menerima undangan ini. Aku mengiyakan perubahan. Aku setuju dengan waktu yang tepat untukku. Aku membuat ruang. Aku siap mengelola dengan bijak. Aku siap menerima, menjaga, dan memperbanyak. Sekarang jawab pertanyaan ini dengan tegas. Entah kamu mengucapkannya pelan, atau kamu mengatakannya dalam hati dengan penuh keyakinan. Apakah kamu siap menerima pestamu? Katakan, ya. Dan setelah itu, duduklah diam 1 menit. Tanpa musik, tanpa gangguan. Biarkan tubuhmu percaya bahwa musim lama sudah selesai. Biarkan napasmu menjadi saksi bahwa pintu itu mulai terbuka.